Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan lanjutan dari kunci jawab kuis yang pertama Fisika Mekanika Program Studi DP-FSRD. Di dalam bahasan video yang pertama telah dibahas tentang jawaban kuis soal untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, video berikut ini akan melanjutkan bahasan soal kuis untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Para pemirsa, kita akan lihat untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sebuah toko kelontong, seorang pelayan toko lagi melayani seorang pembeli yang ingin membeli terigu seberat 600 gram. Berapakah massa dari terigu yang diinginkan oleh seorang pembeli tersebut jika sistem satuan yang digunakan adalah yang pertama metrik statis, kemudian yang kedua metrik dinamis. Nah, diketahui percepatan gravitasi bumi dibulatkan dengan nilai 10 meter per second kuadrat atau 1000 cm per second kuadrat. Penyelesaiannya, para pemirsa, jadi dari soal ini diketahui berat dari terigu tadi sama dengan 600 gram, itu artinya 600 gram gaya atau gram force. Kemudian kalau gravitasi sistem satuannya CGS diambil yang 1000 cm per second kuadrat. Nah, jika soal ini kita selesaikan dengan metrik statis, maka massa dari terigu tadi sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Beratnya sama dengan 600 gram volts, kemudian gravitasinya 1000 cm per second kuadrat, itu menjadi 0,6. Satuannya apa? Yaitu SMSK, singkatan dari Satuan Massa Statis Kecil. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sistem satuannya adalah metrik dinamis, maka dari berat terigu diketahui sebesar 600 gram Fos atau gram gaya, itu harus diubah menjadi satuan din, yaitu dengan mengalihkan percepatan gravitasi bumi 1000, maka hasilnya menjadi 600.000 satuannya dalam din. Nah, kemudian kita hitung massanya sama dengan berat dibagi gravitasi. Beratnya sama dengan 600.000 dalam satuan din. Dibagi gravitasinya 10 cm per second kuadrat. Itu menjadi 600 gram. Atau secara lengkap dituliskan 600 gram massa. Demikian jawaban untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut, para pemirsa, untuk soal nomor 4. Jika dimensi panjang adalah L, kemudian dimensi massa adalah M, dan dimensi waktu adalah T, tuliskan dimensi dari besaran-besaran fisika berikut ini. Yang pertama percepatan, kemudian yang kedua massa jenis, yang ketiga usaha, kemudian yang keempat tekanan. Nah, penyelesaian dari soal ini kita lihat dari bagian A, yaitu percepatan. Definisinya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, untuk menuliskan dimensinya, maka kita tuliskan satuannya dulu. Salah satu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, sehingga dimensinya itu M massa, meter itu panjang, jadi L, kemudian second waktu T. Jadi L per T kuadrat itu dituliskan menjadi LT min 2. Kemudian yang kedua adalah massa jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda. Nah, sehingga kalau kita akan menuliskan dimensinya, kita tuliskan satuannya dulu, karena definisi massa jenis adalah massa per volume. Jadi massa satuannya kilogram, volume meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, sehingga dimensinya adalah kilogram, itu M. Kemudian meter pangkat 3 itu satuan panjang pangkat 3, jadi L pangkat 3. Jadi kalau M per L pangkat 3 itu dituliskan menjadi M L pangkat minus 3. Nah, itu untuk dimensi massa jenis.
Kemudian yang ketiga adalah usaha. Definisi usaha adalah gaya yang bekerja dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Atau V sama dengan gaya kali jarak. Nah, sedangkan gaya sendiri itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, massa itu M, percepatan itu sudah dituliskan di atas bagian A. Nah, sehingga satuan dari usaha itu adalah kilogram, ini massanya. Kemudian percepatannya meter per second kuadrat, kali jaraknya itu sama dengan meter lagi. Nah, sehingga satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sehingga dimensinya menjadi M, kemudian L-nya pangkat 2, T-nya pangkat minus 2, ditarik ke atas. Sedangkan yang keempat itu adalah tekanan. Definisi tekanan adalah gaya persatuan luasan. Ya. Nah, maka satuan dari gaya sama dengan satuan F, Newton, kemudian satuan dari A, luasan meter kuadrat. Nah, Newton itu sama dengan gaya, itu sama dengan massa kali percepatan. Di atas bagian C sudah dituliskan menjadi kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan luasan meter kuadrat. Jadi meternya bisa diringkas berkurang satu, nah sehingga dimensinya menjadi M kilogram, kemudian panjangnya L maaf pangkat minus satu, kemudian detik secondnya pangkat 2 menjadi minus 2. Nah sehingga dimensinya adalah M, L min 1, T pangkat minus 2. Demikian untuk menyatakan dimensi dari besaran-besaran fisika untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, para pemirsa. Seorang yang sudah lanjut usia melakukan olahraga pagi hari. Keluar dari rumahnya berjalan ke arah utara sejauh 80 meter, dilanjutkan ke arah timur sejauh 80 meter, dan dilanjutkan kembali ke arah selatan sejauh 20 meter. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah jarak yang telah ditempuh oleh orang tua tersebut. Kemudian yang kedua, B, perpindahan yang telah dialami atau dilakukan oleh orang tua tersebut. Jadi, para pemirsa, penyelesaian dari soal ini, kalau kita buat skema perpindahannya, ini dari A menuju ke D. Pertama, berjalan ke arah utara 80 meter, kemudian ke arah timur 80 meter lagi, dilanjutkan ke arah selatan 20 meter. Jadi kalau ini kita sebut sebagai A, kemudian ini B, ini C, ini D, maka jarak yang ditempuh oleh orang tua ini adalah dari A ke B, ditambah dari B ke C, ditambah dari C ke D. Jadi 80 ditambah 80 ditambah 20, hasilnya 180 meter. Itu adalah jarak yang ditempuh. Nah, sementara perpindahan adalah vektor posisi dari saat dia bergerak sampai posisi akhir atau dari A menuju ke D. Nah, untuk menghitung dari A menuju ke D ini berapa, maka 20 meter ini bisa kita proyeksikan ke arah AB. Nah, sehingga segitiganya adalah ini, para pemirsa. A sampai sini, proyeksi ke sini. Nah, sehingga untuk menghitung perpindahannya itu menggunakan persamaan Pitagoras. R ini adalah resultan atau perpindahan sama dengan akar panjang AB ini dikurangi dengan CD dulu, dikuadratkan ditambah dengan BC kuadrat. Jadi sama dengan 80 dikurangi 20 dikuadratkan ditambah 80. Kalau kita hitung ketemunya akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Itu sama dengan 3.600 ditambah 6.400. Maka jumlahnya 10.000 diakarkan menjadi 100 meter. Jadi kesimpulannya, perpindahan yang dilakukan oleh orang ini ketika olahraga adalah 100 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh itu sama dengan 180 meter. Demikian para pemirsa, kunci jawaban untuk kuis. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.